Kalau misalnya nanti benar-benar Nasdem dapat kursi di pemerintahan, ya udah, bukan ikhlaskan saja, biarkan saja. Nggak perlu dipersoalkan, itulah watak partai politik. Emang berapa lama Nasdem menjadi oposisi? Kan tidak lama, 1 tahun saja, itu pun tidak oposisi murni kan. PKB juga begitu, emang berapa lama PKB? PKB sejak September saja. PKB lebih mualaf lagi sejak September 2023 ya, lebih sebentar lagi dia. Jadi biarkanlah kalau mereka kemudian akhirnya gabung dan melipir ke pemerintahan karena itulah watak mereka. Tapi kalaupun PKS akhirnya melipir ke pemerintahan juga, terutama yang paling ngebat sekjennya Abu Bakar Al-Habsyi, ya sudah. Saya sebagai pemilih PKS ya hanya mengatakan barangkali goodbye dengan PKS ya. Tahun 2029 saya tidak akan lagi pilih PKS kalau begitu. Boleh dong saya sebagai pemilih voters mengatakan demikian. Mau pilih siapa? Ya saya tidak tahu. Tetapi mudah-mudahan ini ada kaitannya buat proposal kepada Anies ya. Karena itu proposal buat Anies ini, yuk kita bangun peradaban politik baru. Caranya bagaimana? Cara yang paling gampang, dalam tanda kutip gampangnya ya. Ya Anies bikin partai politik, mumpung ada relawan yang sudah terbentuk secara organik. Buat aja partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, memikirkan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh Anies ya. Saya memakai baju Anies ini ya. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya. Salah satu kelompok relawan ya, dipimpin oleh Laude Bashir. Jadi Sobat RH sekalian, saya iseng-iseng mau bikin soal proposal buat Anies ya. Pertama begini, di dalam pemilu itu biasa kalau pemenang banyak diikuti dan banyak pujian. Yang lawan pun bisa jadi kawan. Tapi sebaliknya kalau kalah beda lagi. Yang lawan tetap lawan, yang kawan bisa melipir ke lawan ya jadi lawan akhirnya. Nah itulah yang terjadi dengan Anies Baswedan hari ini. Dari 3 partai pendukungnya ya tidak akan ada yang stay dengan perubahan. Tetapi yang harus kita pahami adalah ya mereka berpikir emang Anies siapa? Kami kan mencalonkan Anies itu sebagai sosok yang independen, jangan lupa. Prabowo Subianto saja yang jelas-jelas calon presiden di 2019, ketua umum partai politik bisa melipir, apalagi partai politik yang sebenarnya tidak punya beban. Mereka mencalonkan Anies, tapi Anies orang lain. Yang punya beban itu adalah Anies kepada konstituennya, kepada pemilihnya, kepada relawannya. Jadi Sobat RH sekalian, kalau kembali ya saya lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Kalau misalnya nanti benar-benar Nasdem dapat kursi di pemerintahan, ya udah, bukan ikhlaskan saja, biarkan saja. Nggak perlu dipersoalkan, itulah watak partai politik. Emang berapa lama Nasdem menjadi oposisi? Kan tidak lama, 1 tahun saja, itu pun tidak oposisi murni kan. PKB juga begitu. Emang berapa lama PKB? PKB sejak September saja.
PKB lebih mualaf lagi sejak September 2023 ya, lebih sebentar lagi dia. Jadi biarkanlah kalau mereka kemudian akhirnya gabung dan melipir ke pemerintahan karena itulah watak mereka. Nah, yang kita harapkan yang jangan PKS. Tapi kalaupun PKS akhirnya melipir ke pemerintahan juga, terutama yang paling ngebat sekjennya Abu Bakar Al-Habsyi, ya sudah. Saya sebagai pemilih PKS ya hanya mengatakan barangkali goodbye dengan PKS. Ya, tahun 2029 saya tidak akan lagi pilih PKS kalau begitu. Boleh dong saya sebagai pemilih voters mengatakan demikian. Mau pilih siapa? Ya saya tidak tahu. Tetapi mudah-mudahan ini ada kaitannya buat proposal kepada Anies ya. Jadi kalau misalnya kita berpolitik hanya sekedar untuk jabatan, maka begitu jabatan tidak didapatkan semangat kendor. Tapi kalau berpolitik untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Kuasa, nah itu insya Allah tidak pernah kendor. Kalaupun ada down-nya ya pasti up lagi. Jadi up and down. Tidak pernah surut belakang karena merupakan panggilan profetik. Panggilan kenabian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dengan politik. Jadi kalau kita mencampur adukan dengan yang benar dan yang batil dalam politik, ya kita bukan berpolitik untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Berpolitik sekedar mendapatkan atau mencari jabatan. Karena itu proposal buat Anies ini, yuk kita bangun peradaban politik baru. Caranya bagaimana? Cara yang paling gampang, dalam tanda kutip gampangnya ya. Ya Anies bikin partai politik mumpung ada relawan yang sudah terbentuk secara organik. Buat aja partai politik. Masa Faisal Assegaf saja berani, Anies Baswedan tidak berani buat bikin partai politik. Ya, jadi kalau mau berpolitik itu, ya berpolitiklah dalam sistem. Jangan berharap dicalonkan orang lain dalam jabatan-jabatan publik. Misalnya dia berharap partai-partai politik dia mendukung untuk pencalonan dia sebagai gubernur DKI. Itu artinya dia tidak mau berupaya dan berusaha secara keras. Dengan membentuk partai politik, maka partai politik ini bisa ikut dalam kancah pilkada serentak di 2024 ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendukung, mengendorse orang-orang yang mau didukung atau mau di-endorse. Termasuk calon-calon independen di daerah misalnya. Konsekuensinya, ya Anies sendiri tidak perlu maju ke pilkada DKI. Cari sosok lain yang pengen maju, misalnya Jumhur Hidayat. Kalau Jumhur Hidayat tidak cukup kuat, misalnya ada Sudirman Said atau Tom Lembong misalnya. Jadi mereka adalah sosok-sosok yang bisa didukung oleh Anies untuk maju ke pilkada DKI nantinya. Instead of maju diri sendiri. Jadi dia berusaha levelnya udah jadi kingmaker. Kalau enggak levelnya tidak akan lebih baik dari Surya Paloh. Karena Surya Paloh jadi menteri aja enggak mau dia. Apalagi jadi gubernur DKI. Kan begitu. Jadi Anies harus lebih tinggi derajatnya dari Surya Paloh untuk tidak dipermainkan lagi atau untuk tidak katakanlah disetir kanan kiri lagi karena utang jasa kursi nominasi partai politik, termasuk juga barangkali sarana dan prasarana politiknya. Jadi saya berharap sebagai anak muda yang baru berusia 54 tahun atau Mei nanti sebentar lagi 55 tahun, ya masih panjang perjalanan politik Anies Baswedan. Nanti tahun 2029 usianya baru akan 60 tahun. Masih ada waktu untuk berkompetisi secara baik. Even ketika usianya 65 tahun masih ada, asal kesehatan dijaga secara baik. Bahkan mungkin makin matang asal tidak belok dari agenda perubahan. Atau sekarang Prabowo Subianto saja 72 tahun ya, dengan fisik yang tidak terjaga dengan baik masih bisa menjadi presiden walaupun presidensinya dicapai dengan menggandeng Jokowi dan pakai politik gentong babi yang segentong-gentongnya sebabi-babinya, kan begitu. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan ini didengarkan Anies Baswedan, tetaplah stay pada perubahan dan disitulah Anda akan dinilai sebagai man of value, manusia yang punya nilai. Saya yakin Anda tidak akan melipir kemana-mana, ogah jadi menteri seperti Prabowo di 2019,
Walaupun Prabowo kemudian memanfaatkan kedekatan pada Jokowi untuk memenangkan kontestasi. Tetapi kita harus menang secara beradab dan secara baik. Kalau bagi saya, menjadi presiden dengan cara curang itu jauh lebih buruk dibandingkan kalah dengan cara yang terhormat dan benar. Tidak ada malaikat dalam politik, ya. Barangkali ada isu yang tak sedap soal keuangan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah yakinkan bahwa in comparative perspektif bahwa Anda lebih baik secara moral, secara etik dan lain sebagainya ketimbang Prabowo Subianto dan calon lainnya Ganjar Pranowo. Jadi lebih baik in comparative perspektif. Tetapi membangun peradaban politiknya, peradaban politik baru yang benar-benar kembali kepada tujuan bernegara kita, yaitu memakmurkan rakyat Indonesia. Bukan memakmurkan keluarga, memakmurkan konco-konco, memakmurkan para konglomerat yang sudah makmur. Tapi kemakmuran bersama bagi rakyat Indonesia. Pasti akan ada orang-orang idealis yang mau bersedia bersama barisan asal memang itu adalah ungkapan yang jujur. Tidak usah terlalu banyak main politiknya karena Anda bukan berpolitik partai sekarang ini. Anda an independent person dan tidak ada lagi kontestasi politik. Ya, mau kritik Surya Paloh pun gak ada masalah sekarang ini. Mau mengkritik PKB Caimin pun tidak ada masalah, ya. Tetapi barangkali etika politik Anda akan membuat Anda merasa ya sudahlah kita jaga hubungan baik walaupun Anda sindir juga partai yang sudah menentukan belok ke arah mana dan tinggal menuju PKS dan tinggal menunggu PKS mau belok kemana juga. Jadi jangan risau dengan yang belok. Segera rapatkan barisan, mumpung barisan masih kuat. Mungkin juga perlu membentuk partai politik, ya. Kemudian dari partai politik itulah kita bekerja berdasarkan nilai. Kalau yang tidak mau bekerja berdasarkan nilai ya harus diselesaikan hidupnya. Karena Anda harus berpolitik ketika Anda selesai dengan kehidupan Anda sendiri. Atau Anda tetap bisa bekerja mencari rezeki yang halal ketika Anda mengabdi dalam politik. Kan begitu. Jangan sampai kemudian menjadi orang yang ngacau-ngacau di partai politik hanya untuk mencarikan penghidupan misalnya. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan proposal ini didengar ya, apalagi kalau Ganjar bergabung dengan Anies Baswedan sebagai dua ujung tombak yang akan barangkali akan menjadi suara oposisi yang paling hebat. Walaupun saya tidak bisa berharap banyak dengan Ganjar Pranowo, karena pasti dia akan jauh lebih terikat dengan partai politiknya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kalau PDIP betul-betul menjadi oposisi, maka paling tidak bisa membentuk aliansi strategis. Siapa tahu nanti di 2029 ya Anies berpasangan dengan Ganjar. Tentu saya tidak berharap Ganjar berpasangan dengan Anies. Tapi kalau Ganjar mau jadi calon presiden juga ya tidak apa-apa. Tapi kalau menjadi wakilnya Anies ya tidak apa-apa juga. Tapi Anies tentu tidak boleh menjadi wakilnya Ganjar. Tetapi bukan berarti pasti Anies yang menjadi calon presiden kalau misalnya Anies membentuk partai politik baru. Jangan dedikasikan partai politik untuk diri dan keluarga, tapi dedikasikanlah untuk value, untuk perubahan, untuk hal yang baik. Karena value remains, orang bisa berubah. Sebagaimana PAN misalnya. Ya kan? Partai Amanat Nasional ternyata yang berubah adalah value-nya. Maka orang-orang seperti Aman Rais akhirnya terpental. Dan kemudian kita tidak lagi melihat PAN sebagai partai perubahan. Tapi sekedar partai politik yang biasa saja. Tempat orang mencari kekuasaan dan kemakmuran. Sehingga menjadi politisi itu makmur dan berkuasa. Coba lihat, tidak ada politisi yang miskin. Pekerjaan boleh tidak jelas tapi penghasilan jelas, kan begitu. Pekerjaan boleh tidak jelas tapi penghasilan jelas. Bagaimana menjelaskannya coba? Ya. Nah, ini yang kemudian yang kita harus pahami bersama-sama ya. Oke, saya ngomong dari hati nurani, tidak punya teks ya. Saya ngomong apa adanya.
Dan ini saatnya, this is the time untuk membacakan komentar Sobat Era sekalian. Dan sekali lagi, yang berkomentar jelek, tidak baik, akan saya hide ya. Karena saya tidak lagi melayani perdebatan-perdebatan yang gak penting ya. Dimas Angga, lebih baik aku menunggu dan berharap pada khilafah. Memang ini masanya munculkan mulkan Jabaria. Dan bukan di negara ini keadilan akan ditegakkan. Oke. Apakah peradilan rakyat akan terus berlangsung atau cuma sekedar wacana? I don't know exactly karena saya tidak terlibat. Kemudian Macan Kampus, gabung Pak Anies ke Pranowo. Jangan pakai mikir ini dan itu. Tutup kuping, wong ini politik ya. Kemudian ke Pranowo atau Prabowo ya. Semoga Pak Anies nggak ikut istana. Amin, amin. Jadi kalau misalnya Anies ikut ke istana, ya tidak perlu sedih juga. Berarti Anda sudah berubah. Anda tidak lagi menjadi man of value ya. Tidak lagi menjadi agent of change ya. Tetapi sudah orang yang sudah berubah ya. Has been changed ya. Atau has changed. Kemudian kalau ada partai, PBS partai banyak sedikit pasti gua pilih. Ayo bangun peradaban baru, ganti NKRI jadi NII. Apalagi Haryanto Sapari. Kalau Anda komentar lagi yang enggak, saya akan hide ya. Semoga Anies tetap bersama rakyat, berjuang sebagai oposisi bersama rakyat untuk mengkritik pemerintah bilang enggak benar. Ya itulah ya. Jadi kita menjadi oposisi yang loyal. Kalau enggak benar kita kritik, kalau benar kita puji ya. Nanti itu. Kalau banyak yang enggak benarnya ya banyak kritiknya berarti ya. Baru sadar ternyata produk terbaik revolusi mental ala Jokowi adalah menghasilkan cawapres karbitan. Pak Ref mau tanya apakah benar Pak Anies harus bayar utang atas modal yang sudah dikeluarkan oleh Nasdem? Utang apa ini, mana saya tahu. Utang apa? Bang Refli, kalau koalisi partai pendukung Anies Baswedan gabung sama pemerintah, berarti mereka mendukung pemerintahan yang merusak demokrasi dong. Ya begitulah ya. Tapi mereka selalu punya alasan kan. Saya tidak akan memilih PKS kalau PKS bergabung dengan pemerintah. Suci Nuryani, baik Pak Anies dijadikan penasihat presiden oleh Pak Prabowo, berdampingan dengan Pak Jokowi, Pak SBY dan Bu Mega. Oke lah, lawan oligarki jahat. Bukannya oligarkinya itu selalu bersemayam di istana. Ya. Jadi melawan oligarki kewajiban kita. Tapi oligarki kalau misalnya berhadapan sama Prabowo, ya kita bantu Prabowo lawan oligarki, tapi tidak harus bergabung di istana. Kalau bergabung di istana itu namanya legitimasi hanya untuk sekedar mencari kenikmatan ya. Setuju Pak Anies bikin partai aja. Tetap perubahan hadir. Saya yakin PKS tetap di oposisi. Kemudian semoga Abah tetap istiqomah di jalur perubahan. Bang, kapan Anies bikin parpol? Mana saya tahu. Tinggal doakan aja Prabowo, apa maksudnya ini? Konsolidasi bersama para habaib khususnya IBHRS dan para ulama serta tokoh-tokoh bangsa yang lurus dan terus bersama Bang RH yang berani bicara benar. Kami terus bersama Anies selagi Anies bersama perubahan. Ya, utang selama kampanye Pak Rep atau selama gabung dengan Nasdem, mana saya tahu ya soal utang piutang dan lain sebagainya. Masa pakai utang piutang? Kan mereka mencalonkan ya. Lucky Tremonti, Bung RH, maaf mau tanya sebagai salah satu orang yang mati-matian dukung Anies, gimana rasanya kalah dengan asumsi itu curang? Kalau dibilang mati-matian dukung enggak juga, biasa aja saya. Mati-matian dukung itu adalah orang yang habis hartanya ya. Saya biasa saja ya. Saya tidak kehilangan apa-apa. Ya kan? Bahwa saya kalah, mendukung yang kalah itu sudah saya prediksi. Kenapa? Ya karena yang dilawan negara. Ya. Tetapi itu adalah pilihan profetik. Ya. Yang menurut saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat ini sebagai amal ibadah. Ketika maju ke MK yakin menang? Enggak. Kalau misalnya MK tidak diintervensi oleh istana udah menang kita. Posisi udah 4-4. Soehartoyo itu ke kita harusnya. Tetapi kita tahu. Jadi justru
harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan menjadi pemenang yang curang. Ngapain jadi menang curang? Kalau saya lebih memilih tidak menang tapi tidak curang daripada menang curang. Paling tidak untuk diri saya sendiri, ya. Jadi saya tidak memilih orang yang menghalalkan segala cara untuk menang. Jadi biasa aja, Lucky Tremonti ya, jangan dikira saya sedih, biasa aja. Karena even Anies berkuasa pun belum tentu saya mau masuk pemerintahan. Karena kebebasan tuh mahal bung kawan. Apa yang ingin saya perjuangkan? Yang satu-satunya yang ingin saya perjuangkan adalah kebebasan mimbar, berpendapat. Baik secara tulisan maupun secara lisan. Itu yang paling penting. Makanya membunuh orang-orang kritis seperti saya cukup dengan membunuh demokrasi. Tapi apakah rela kalau Anda menyaksikan Prabowo menjadi pembunuh demokrasi? Kan itu masalahnya. Ya. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi berapa orang yang dipenjarakan hanya karena berbeda pendapat. Tapi kalau mental yang sama diidap Prabowo, kita hanya mengatakan na'udzubillah min zalik ya. Saya pesimis dengan partai-partai di Indonesia yang haus dengan kekuasaan. Mudah-mudahan PKS tetap konsisten dan istiqomah. Kalau PKS bergabung juga nggak ada oposisi, saya akan golput. Ide Bang Refli tentang Joko Karyan bagus buat bangun kekuatan masa depan dan menghilangkan ketergantungan dengan bansos. Yaitu ya, bagaimana memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan orang sekitarnya sehingga pusat-pusat peradaban itu kembali kepada masjid ya, pada gereja, pada pura, pada candi, sehingga masyarakat itu betul-betul menjadi masyarakat yang religius, caring each other dan tidak bergantung pada bansos 5 tahunan pemerintah. Tidak tergantung dari sogokan orang-orang yang mau membeli sekadar suara rakyat saja ya. Kayaknya Pilpres 2029 kita nggak usah memilih lagi sebab kemenangan sudah diatur dan para ketum bermental ikan asin. Karena itu menuju 2029 kita harus rombak struktur kekuasaannya. Kita demokratisasi Indonesia. Kita hilangkan presidensial threshold. Kalau gagal saya sarankan lebih baik golput aja. Tapi kalau berhasil, nah disitulah termasuk juga kita ganti hakim-hakim Sontoloyo di MK. Jadi perjuangan kita itu adalah bagaimana bersama masyarakat kita terus mengagendakan demokratisasi dan fair competition dalam politik. Kalau itu gagal, nggak ada gunanya memang pemilu. Lebih baik golput. Karena kemenangan itu akan ditentukan. Tapi kalau seandainya kita berhasil ya membangun sebuah peradaban baru, membangun pusat-pusat perlawanan atau pusat-pusat kemakmuran sekitar seperti Jogokaryan, maka masyarakat independen. Kalau masyarakat jauh lebih independen, maka itu jauh lebih baik, ya, begitu. Oh iya, mau tanya juga, apakah Tom Lembong terlibat kasus korupsi timah enggak ya? I don't know exactly, saya enggak tahu, ya. Jadi kalau iya kenapa? Saya sedih enggak. Saya katakan siapapun yang terlibat, mau dia oposisi, mau dia di pemerintahan, ya itu sikat. Tapi jangan main-main gitu ya. Seperti kemarin kasus BTS ya. Terkesan maju mundur hanya untuk mengkerangkeng orang ya. Jadi jangan kira saya sedih. Nggak ya, Lucky Tremonti gitu ya. Anda mau tanya atau mau menyindir ya? Saya tidak peduli ya. Even Anies, sekalipun Anies yang korupsi misalnya, ya udah harus diproses. Tapi kalau tidak ya jangan dibikin-bikin, kan begitu. Betul Bang Refli selalu dalam membela kebenaran karena kebenaran akan membawa kebaikan untuk negara. Insya Allah. Bagusnya jika Wapres nanti dilantik dinonfungsikan saja seperti Pak Ma'ruf Amin. Ada tapi tak bersuara. Itu tergantung dinamika politiknya. Secara ketatanegaraan memang fungsi Wapres itu ban serep ya. Baru penting ketika presiden tidak ada. Bagaimana pendapat Pak Refli tentang PKS yang bergabung dengan koalisi dengan pemerintahan SBY tapi mengkritik pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan? Sebenarnya yang benar adalah kita ini sistem pemerintahan presidensial. Itu yang harus kita pahami.
semua anggota DPR itu adalah dalam tanda kutip oposisi, pengawas. Justru anehnya kita adalah menteri yang direkrut itu seolah-olah mewakili partai politik. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial dia mewakili individu dia sendiri. Jadi individual basis. Karena itu tidak ada politik partai di dalam sistem pemerintahan presidensial. Yang ada adalah politik presiden. Jadi kalau seandainya membawa politik partai di dalam kabinet itu salah besar. Nah makanya partai seharusnya dalam sistem pemerintahan presidensial tidak boleh banyak-banyak. Karena kalau terlalu banyak maka terlalu banyak ideologi. Beda sama sistem pemerintahan parlementer. Di mana parliamentary government dibentuk dari partai yang berkoalisi di parlemen. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau seandainya misalnya partai X ada perwakilannya di kabinet, lalu kemudian dia kritis terhadap menterinya, ya itu nggak ada masalah. Karena DPR itu adalah pengawas. Sekali lagi, dia memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ya, monitoring. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi once again ya, saya tidak pernah galau dengan aktor-aktor politik mau yang korupsi, mau belok, mau jungkir balik, karena bagi saya dia akan tetap kita dukung selama dia memegang nilainya sebagai man of value. Tapi kalau tidak mendukung lagi, singkiran ya. Tidak perlu lagi kita pikirkan. Partai politik juga begitu ya, sebagai partai politik ya, party ya of value, tapi begitu dia tidak lagi pegang value-nya, maka dia tidak punya kehormatan untuk dibela ya. Jadi membela itu tidak membabi buta. Demikian juga Prabowo Subianto. Kalau ada hal baik yang dia kerjakan, kita apresiasi. Tapi kalau banyak yang buruk dia kerjakan, kita kritik habis-habisan. Nanti akan kita lihat apakah dia KKN atau tidak. Di mana Hasim Joy Hadikusumo nanti. Di mana Saras nanti. Di mana Didit nanti. Kita akan lihat apakah dia akan menempatkan keluarganya di dalam rentang kendali kekuasaannya. Kita akan lihat. Ya, itulah yang akan membedakan dia dengan Jokowi dan presiden lainnya. Tapi kalau dia sama saja, ya na'udzubillah min zalik juga. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.